Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Baik. Sehat semuanya? Udah pada sarapan belum? Kenapa belum ada sarapan? Siangan, emang kalian bekerja ngapain? Tugas apa? Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Salah satu bisa dipimpin. Baik, untuk mulai pelajaran hari ini, berdoa atau baik untuk masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aini, Kristiana, Desi, Salisun, Dewi, Safia, Isma, Kurnia, Indah, Suci, Fauzia. Oke, berarti hadir semua ya. Anak-anak, ada yang ingat nggak pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, banyak. Ya, betul, jenis-jenis skill. Nah, oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan bahan tekstil sesuai kesempatan, lalu mengetahui jenis desain dasar, lalu jenis-jenis tusuk dasar sulaman, dan juga mengeksplorasi penerapan desain sulaman hias pada bagian busana rekreasi. Sebelum masuk pada materi inti, Ibu ingin menyinggung sedikit mengenai materi dari pertemuan kemarin. Secara umum, tekstil memiliki dua jenis serat, yaitu serat alam dan juga serat buatan. Serat alam merupakan serat yang didapatkan dari alam, yakni tumbuhan dan hewan. Bahan serat yang berasal dari tumbuhan terdiri dari serat buah, batang, daun, hingga biji. Serat-serat tumbuhan tersebut sering dikenal juga dengan serat selulosa. Sementara serat buatan atau biasa disebut dengan serat sintetis adalah serat yang dibuat dengan proses kimia. Nah, dari serat-serat alam dan buatan yang Ibu jelaskan ini, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari serat alam dan serat buatan? Ya, silakan. Nah, ini contoh dari serat alam dan serat buatan. Untuk serat alam sendiri ada kain kapur, kain linen, kain buatan, dan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh dia, yaitu kain sutra. Lalu contoh dari kain serat buatan itu ada kain nilon, polyester, rayon, dan spandek. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu pemilihan bahan tekstil sesuai dengan kesempatan. Untuk pakaian sehari-hari, bahan yang biasa digunakan yaitu ada katun, linen, rayon, dan juga denim. Bahan ini ringan, nyaman, dan juga mudah menyerap keringat sehingga cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari di ruangan ataupun di luar ruangan. Selanjutnya ada pakaian kerja. Untuk pakaian kerja sendiri ini biasanya menggunakan bahan wool, polyester, dan pil. Dan seperti wool atau polyester ini memberikan kesan profesional dan rapi serta biasanya lebih tahan busuk. Selanjutnya ada pakaian olahraga yang menggunakan bahan spandek, polyester, dan juga nilon. Bahan ini elastis, mudah menyerap keringat dan cepat kering, sehingga bahan tersebut memberikan kenyamanan dan kebebasan dalam bergerak saat olahraga. Selanjutnya itu ada pakaian pesta atau pakaian acara resmi. Biasanya bahan yang digunakan yaitu sutra, satin, sifon, ataupun baju. Bahan-bahan tersebut memberikan kesan mewah dan elegan dengan kilau atau tekstur yang lembek. Selain itu, bahan seperti satin dan sifon memiliki draperi yang cantik, cocok untuk gaun dan pakaian formal. Selanjutnya itu ada pakaian tidur. Bahan yang biasa digunakan untuk pakaian tidur itu ada katun, flanel, dan juga satin. Bahan ini lembut dan nyaman di kulit sehingga cocok untuk memberikan kenyamanan saat tidur. Selanjutnya ada pakaian rekreasi. Untuk pakaian rekreasi, bahan yang biasa digunakan yaitu ada
busana untuk aktivitas yang panjang. Selain itu, pakaian dalam bahan ini tetap terlihat rapi dan kasual, cocok untuk berbagai kegiatan rekreasi seperti jalan-jalan atau berkunjung ke tempat wisata. Selanjutnya kita masuk ke penerapan desain hiasan pada busana. Di sini ada 4 macam desain hiasan yang dapat diterapkan pada busana, yaitu ada bordir, tenda, kancing hias, dan sulaman hias. Di sini ibu hanya akan menekankan pada sulaman hiasnya. Jadi untuk bordir, tenda, dan kancing hias ibu hanya menyinggung sedikit saja. Yang pertama ada bordir. Bordir adalah sering hias kain atau bahan dengan jarum dan benang untuk mempercantik tampilan. Bordir dapat dilakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin jahit atau mesin bordir. Bordir menambah lapisan warna dan dimensi pada busana, menciptakan tampilan yang lebih hidup dan menarik. Ini adalah contoh bordir pada busana. Selanjutnya yaitu ada renda. Renda dapat didefinisikan sebagai hiasan berbentuk terawang yang dibuat dari benang dalam pakaian jari terbuka. Salah satu fungsinya yaitu menambah nilai estetik suatu produk yang dijahit bersama dengan renda itu sendiri. Renda menciptakan kesan yang feminim, lembut, dan romantis. Untuk contoh penerapan renda pada busana bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kancing hias. Kancing hias ini bukan hanya berfungsi untuk mengancingkan, tapi juga sebagai elemen kreatif dekoratif pada busana. Kancing hias bisa terbuat dari bahan seperti plastik, logam, kayu, atau bahkan berlian imitasi, dan seringkali memiliki desain seperti motif burung, hewan, atau bentuk geometris. Selanjutnya itu ada sulaman hias. Sulaman hias adalah teknik menghias permukaan kain dengan bahan atau bahan tekstil dengan menggunakan benang dan jarum. Dan sulaman hias ini biasanya membentuk pola atau desain tertentu. Sulaman hias digunakan untuk mencari pakaian. Sulaman ini melibatkan keterampilan manual yang membutuhkan penelitian dan kreativitas menciptakan pola-pola yang berbeda. Selanjutnya itu ada fungsi sulaman hias. Fungsi dari sulaman hias yang pertama yaitu dekoratif untuk memperindah pakaian, kain, atau produk tekstil lainnya hingga menambah cita estetika pada busana. Selanjutnya ada identitas budaya. Sulaman seringkali menghasilkan identitas budaya atau wilayah. Setiap daerah memiliki motif, warna, dan ekspresi yang berbeda. Contohnya yaitu daerah Minangkabau yang memiliki ciri khas sulaman berbentuk bunga, tumbuhan, atau ukiran. Selanjutnya yaitu fungsi sulaman hias sebagai karya seni. Sulaman hias juga dipandang sebagai salah satu jenis seni tekstil. Sulaman yang rumit dan rinci seringkali dianggap sebagai karya seni yang unik. Selanjutnya yaitu ada personalisasi. Sulaman hias dapat digunakan untuk personalisasi produk seperti menambahkan inisial nama, logo, atau motif khusus pada kain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sulaman hias. Di sini ada sulaman datar. Sulaman datar adalah teknik sulaman yang dilakukan pada permukaan kain tanpa memberikan efek tiga dimensi. Jadi sulaman ini lebih sederhana dan hanya menggunakan tusuk-tusuk yang merata di permukaan kain. Selanjutnya ada sulaman timbul. Sulaman timbul ini memberikan efek tiga dimensi pada kain dengan menggunakan teknik pengisian atau pengulangan jahitan di area tertentu. Teknik ini berdasarkan tekstur dan dimensi yang berbeda. Selanjutnya ada sulaman pita. Sulaman pita ini menggunakan pita sebagai benang sulaman untuk menghasilkan efek yang mewah dan tekstur yang lebih besar. Sulaman ini sering digunakan untuk membuat bunga, daun, dan elemen dekoratif lainnya. Selanjutnya yaitu ada sulaman aplikasi. Sulaman aplikasi adalah teknik yang membuat kain-kain berbeda dengan menerapkan potongan-potongan kain pada dasar kain utama. Potongan kain tersebut kemudian dihias dengan susu seperti itu agar terlihat menyatu dengan kain dasar. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman hias. Yang pertama ada jarum tulang, pemilihan kain, dan spidol. Untuk bahannya itu ada tulang, pita, kertas karbon, dan juga media yang digunakan yaitu kayu. Selanjutnya di sini ibu akan menampilkan video dari mata-mata video mengenai jenis-jenis tusuk dasar sulaman. Yang pertama yaitu ada tusuk jenjur. Bisa diperhatikan ya anak-anak mata-matanya. Untuk
ada tusuk ikan jejak. Sudah jelas untuk tusuk ikan jejaknya? Nah, lanjut ke jenis tusuk berikutnya, yaitu tusuk esper. Tusuk ini biasanya digunakan pada suara aplikasi. Di sini ada tusuk tangkai, cara membuat tusuk tangkai. Tusuk selanjutnya yaitu tusuk silat atau cross stitch. Untuk cross stitch cukup mudah ya, hanya ditusukkan benang. Selanjutnya yaitu ada tusuk flanel. Biasanya tusuk flanel ini digunakan untuk menyelesaikan tepi busana. Untuk tusuk yang selanjutnya itu ada tusuk daun. Untuk membuat tusuk daun ini kalian bisa terlebih dahulu menggambar motif daunnya ya, biar tusuknya hasil tusuknya itu rapi. Nah, ini cukup mudah, cukup saja mengikuti motif yang ada kalian. Selanjutnya yaitu ada tusuk mecha. Ini sebelum kalian memasukkan lagi ke kemudian hari itu, benarnya kalian akan dibuat ke bagian jam sehingga memasukkan akan timbul. Nah, selanjutnya itu ada tusuk tulang. Tusuk ini pertama yang dilakukan yaitu membuat pola seperti bintang. Lalu benang-benangnya itu kalian lilitkan pada tusukan-tusukan tersebut. Bisa dilihat. Ini kalian lilitkan sampai memenuhi benang-benangnya. Ibu percepat aja ya. Gitu. Setelah lilitan ini bisa langsung itu saja jenis tusuk dasar warna hias. Apakah ada yang mau ditanyakan atau belum jelas videonya? Selanjutnya kita masuk ke penugasan. Ibu minta kalian membuat desain warna hias pada busana kreasi. Di sini kita menggunakan solaman timbul dan juga solaman hitam, menggunakan tusuk-tusuk dasar seperti yang telah ibu tampilkan tadi.
Kalian bisa mencari inspirasinya di Pinterest ataupun di Instagram ya, makanan. Dalam mencari desain juga kalian harus menyesuaikan sulaman mana yang cocok digunakan pada busana rekreasi. Jangan terlalu mencolok ataupun running. Di sini ibu menampilkan contoh-contoh sulaman hias pada busana rekreasi. Yang pertama itu ada sulaman hias pada bagian muka. Lalu yang ini yaitu pada garis leher dan tengah. Untuk yang ini bisa diterapkan pada bagian bahu. Untuk sekarang kalian harus desain terlebih dahulu. Bisa dimulai mencari inspirasi. Gimana anak-anak udah ini dapat inspirasinya? Oke, karena jam pelajarannya udah mau habis, kalian bisa melanjutkan desainnya di rumah. Dan untuk minggu depan itu kalian sudah membawa alat dan bahan untuk membuat sulaman ya anak-anak. Iya Bu. Masih ingat alat dan bahannya? Masih. Nah, setelah mempelajari jenis-jenis tekstil dan juga pemilihan bahan tekstil pada busana sesuai kesempatan dan juga penerapan desain hiasan, ibu harap kalian dapat mengerti. Dan oke, sebelum belajar berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, nanti pemindahnya itu pakai ukuran yang berapa? Untuk yang pemindahnya itu baiknya pakai ukuran yang sedang ya. Kalau kain nanti bisa semua kain atau ada kain-kain tertentu? Pakai kain katun atau kain linen bisa, atau baju juga bisa. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, banyak. Kan kalau busana rekreasi biasanya kainnya yang molor-molor gitu ya, itu boleh nggak ya beberapa silang? Kenapa? Kan kalau busana rekreasi itu biasanya kainnya kayak molor-molor kayak kaos itu bahannya, itu boleh dipakai? Boleh. Karena nanti kita memakai medium, jadi nggak terlalu molor-molor. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Cukup? Iya. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Ibu tunjuk ya, kalau nggak ada. Untuk mbaknya itu yang lagi benerin jilbab. Baik, untuk pertemuan ini itu tadi serat itu jadi juga ada serat alami dan serat buatan. Nah, yang serat alami itu contohnya seperti kain katun, kemudian kain sutra, kemudian untuk kain apa tuh serat yang buatan itu ada kain, jadi kain nilon, polyester, spandex. Dia untuk tadi dijelaskan juga macam-macam sulaman. Itu ada sulaman hitam, kemudian ada sulaman timbul, kemudian untuk macam-macam tusuk tadi juga dijelaskan ada tusuk bujur, tusuk takai, tusuk hitam jejak. Berarti udah paham ya Mbak? Siapa tahu? Mbak Meta ya. Jadi kita tadi udah mempelajari mengenai jenis-jenis tekstil dan juga pemilihan bahan tekstil sesuai dengan kesempatan. Tadi juga itu sudah menjelaskan mengenai penerapan desain hiasan pada busana. Nah, karena jam belajarnya udah habis, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Untuk salah satu bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri pertemuan hari ini, berdoa untuk kepercayaan masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.